setelah Al-Azhar dipenuhi Syiah, Al-Azhar semua dikuasai oleh mazhab Syiah. Kemudian datang siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Sampai pernah dulu pas SMP, pas SD ataupun itu pelajar SKI itu Salahuddin Al-Ayyubi. Itu termasuk salah satu orang yang berani memberantas paham Syiah di Mesir. Jadi Al-Azhar itu beliau Asir Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau memberantas Khalifah Fatimiyah yang menganut paham Syiah. Ditambah Al-Azhar Mesir itu menjadi penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Fikihnya mazhab arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi. Jadi peradaban itu memang sangat kental di Al-Azhar. Ada dialektika, ada perbenturan budaya. Dulu sampean bayangkan ketika Syiah sudah menjadi paham, menjadi mazhab resmi negara. Negara mazhab Mesir itu resmi. Kemudian datang Nasir Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berani memberantas semua mazhab Syiah yang artinya tidak menganut empat mazhab. Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu tidak menganut Syiah. Kalau kita kenal itu dengan mazhabiyah, tidak bermazhab. Kemudian datang siapa? Datang Nasir Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau berani memberantas semua mazhab Syiah. Nah, bagaimana Nasir Salahuddin Al-Ayyubi bisa memberantas? Bagaimana misalnya? Mungkin ini yang jadi pertanyaan. Kenapa bisa? Karena itu sudah menjadi masjid negara. Kenapa bisa diberantas? Kenapa bisa diselesaikan semuanya oleh Nasir Salahuddin Al-Ayyubi? Yang pertama memang Nasir Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah mempunyai kekuatan yang sangat besar. Kekuatan yang sangat kuat, tentaranya semuanya itu kuat. Benteng-bentengnya kuat. Sehingga ketika beliau datang ke Mesir, apa yang beliau bangun adalah benteng untuk persiapan. Sekarang di atau bahasa Arab benteng Qol'ah itu Qol'ah Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang ada masih digunakan sekarang untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Biasanya kami sholat di situ, kemudian kita foto-foto biasanya. Karena itu momentum yang bagi saya untuk menghilangkan kesedihan ketika bersama keluarga. Itu. Ya. Terus yang kedua, kenapa Salahuddin itu bisa memberantas? Yang kedua, beliau mendatangkan ulama yang ahli pakarnya. Beliau saling berdebat, saling berdialektika antara paham Syiah dan paham Ahlussunnah. Jadi semua ulama-ulama yang mempunyai kapabilitas, mempunyai kapabilitas sebagai ulama didatangkan Masjid Qahirah. Untuk apa? Bukan di sini bukan untuk adil, bukan. Tapi di sini bisa adanya dialektika sehingga tidak salah paham dan tidak menimbulkan yang mungkin bisa merugikan Mesir. Enggak. Jadi datang untuk dialektika, untuk diskusi. Kenapa mazhab Syiah begini? Kenapa mazhab Syiah begitu? Kami mempunyai dalil ini. Kami membawa dalil. Diadu lah. Namanya di munaqashah, di badan lah. Yang langkah yang tepat oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi itu sudah memenangkan perdebatan, sudah
dunia. Kemudian ketika itu Syiah mulai mundur satu persatu. Akhirnya tanpa pikir panjang pun Salahuddin Al-Ayyubi langsung apa? Langsung mengisi Masjid Al-Azhar. Masjid yang dulu bernama Masjid Fairah. Masjid Al-Azhar ini ya, itu kan dulu mazhab Syiah, dan itu boleh kita sholat Jumat beberapa masjid boleh. Tapi ketika Salahuddin Al-Ayyubi ini datang, kemudian dia sudah memenangkan perdebatan itu, ulama Syafi'iyah, ulama yang mazhab Syafi'i, ulama yang mazhab Hanafi, mazhab Hambali didatangkan untuk beristihad. Apakah boleh kita sholat Jumat di dalam satu desa dua masjid? Itu ya, setelah itu Masjid Al-Azhar itu sepakat bahwa tidak boleh sholat Jumat dalam satu desa masjid. Karena sampai jangan bayangkan masjid itu masjid yang ada di Indonesia itu enggak. Jadi besar kayak itulah masjid di Mesir ini. Sebesar masjidnya. Berarti kayak di Masjid Agung, di ukuran Masjid Agung gitu. Kemudian itu sepakat bahwa sholat Jumat di Al-Azhar itu di stop. Tidak boleh sholat Jumat di Al-Azhar. Itu berapa tahun lamanya? 100 tahun. 100 tahun tidak boleh sholat Jumat di masjid. Jadi ada bahasanya dia taktilul Jum'ah, taktilul sholatul Jum'ah. Ibu sholat Jumat. Berapa? Mi'atu ada selama 100 tahun. Nah, setelah itu, setelah Jumat tidak ada Jumatan di sholat masjid, kemudian ke tanggal 7 Ramadan Al-Azhar 7 Ramadan 7 Ramadan Al-Azhar itu halo? Ya, halo Gus. Oke. Dengar ya, jelas ya? Jelas Gus. Jadi setelah tanggal 7 Ramadan Al-Azhar digunakan lagi untuk sholat. Makanya kemarin itu kita ada ikhtifal, ada perayaan di sini. Jadi biasanya kalau Al-Azhar ulang tahun itu kita membaca hadis, membaca apa. Jadi semaan gitu. Kayak di Jawa, kayak di Tegal itu semacam semaan Quran gitu. Tapi kalau di Al-Azhar itu hadis. Jadi ada sebuah ikhtifal, perayaan. Jadi itu tanggal 7 Ramadan Al-Azhar sudah digunakan lagi untuk sholat Jumat. Itu pas hari Jumat itu. Hari Jumat, awal Jumat. Nah, lantas mengapa sih ini yang jadi pertanyaan? Mungkin barangkali ini menjadi pertanyaan. Mengapa dinamakan Masjid Al-Azhar? Mengapa tidak dinamakan Masjid Kairo? Justru kalau Kairo itu lebih terkenal, ya lebih mengharumkan nama Mesirnya. Kenapa dinamakan dengan Al-Azhar? Ini kan mungkin juga jadi pertanyaan kita semua toh di sini. Kenapa ini? Ada apa? Nah, jadi dulu ketika saya ulang lagi sedikit, ketika Bani Fatimiyah memang dulu kan namanya Masjid Kairo, dulu Masjid Al-Azhar. Nah, kemudian Masjid Al-Azhar, Masjid Kairo ini dinamai Al-Azhar itu kenapa? Satu, tafaulan atau tabarukan ke Sayyidah Fatimah Nabawiyah, atau Sayyidah Fatimah itu apa? Putrinya Rasulullah. Nah, ketika tabarukan itu pas dengan apa? Dengan Bani Fatimiyah. Maka ini akan menjadi momen, menjadi sepertiga sepertiga sejarah bahwa Al-Azhar mempunyai nama yang pertama adalah untuk tabarukan ke Sayyidah Fatimah, kemudian ke Bani dinasti Fatimiyah. Terus pendapat yang kedua mengenai kenapa namanya Al-Azhar.